Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar anak-anak yang berada di rumahnya masing-masing? Yang walaupun dengan adanya virus corona, kita tetap semangat untuk belajar. Dan sebelum masuk pada materi kita pada pagi hari ini, kita akan masuk dalam doa terlebih dahulu. Karena kita harus dituntun oleh Tuhan yang Maha Kuasa, supaya setiap pekerjaan yang kita lakukan itu dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu anak-anak, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, kami datang untuk mengucap syukur dan berterima kasih. Pada pagi ini Tuhan, kami akan belajar dengan pola jarak jauh ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan, supaya apapun yang kami belajar hari ini itu boleh bermakna dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini dan seterusnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Ampuni akan salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, jadi baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi kita yang terambil dari KD 3.9 dengan judul materi kita, pokok pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu memahami penyakit HIV/AIDS. Dan sebentar Bapak akan menyampaikan materi-materi tersebut melalui video ini. Dan Bapak berharap agar semua anak-anak dapat memahami, dan sebentar kita akan mengerjakan tugas melalui materi yang Bapak sampaikan. Untuk itu Bapak akan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Semangat untuk belajar. Oke anak-anak, jadi baik. Pagi ini kita akan mempelajari materi kita tentang atau mengenai memahami penyakit HIV/AIDS. Jadi Bapak berharap anak-anak dapat melihat dan memahami, mencermati video pagi ini. Ya, sekarang pagi ini kita akan mempelajari terlebih dahulu, kita harus mencari tahu apa itu HIV. HIV biasa disingkat Human Immune Deficiency Virus, sehingga kita tahu bersama HIV itu menyerang pada manusia. Karena HIV itu sendiri, ya kita akan lihat, HIV adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh pada manusia. Mengapa penting untuk memahami HIV? Supaya kita bisa melindungi diri kita. Dan jika kita sudah terinfeksi, kita tidak bisa mencegah penularan tersebut. Kalau sudah tadi kita membahas tentang HIV, sekarang kita bahas lagi apa itu AIDS. AIDS atau biasa disebut Acquaintum de Mesyndrome adalah kumpulan gejala penyakit yang timbul akibat menurunnya kekebalan tubuh yang didapat. Itu AIDS. Nah anak-anak, setelah itu kita akan mempelajari lagi bagaimana atau virus itu atau virus HIV adanya di mana? Yaitu terdapat tepatnya pada sel darah putih yang berada di, yang pertama ialah cairan darah, air mani, cairan vagina, air susu ibu, dan air liur. Itu virusnya adanya di situ. Jadi anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari, oh ya Bapak lupa, yaitu gambarnya sudah lengkap di situ. Di samping pada tulisan kita itu bentuk-bentuk gambar, ada situ cairan air mani, ada susu ibu dan sebagainya. Ya, selanjutnya bagaimana cara penularan HIV itu sendiri? Ya, penularan HIV itu sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Dari menjadi 4 bagian,
Yang pertama itu melalui peralatan suntik. Yang kedua, jarum tato tidak steril. Yang ketiga, seks tanpa kondom. Yang keempat, transfusi darah. Bisa juga melalui kehamilan dan kelahiran, serta menyusui. Anak-anak, penularan ini yang tidak menular melalui air ludah, air mata, muntahan. HIV juga tidak ditemukan dalam keringat. HIV juga tidak dapat menembus kulit yang utuh dan tidak menyebar melalui sentuhan orang lain atau terinfeksi HIV. Terus HIV juga tidak menular melalui penggunaan perabot makanan serta penggunaan taulet atau air mandi secara teratur, dan tidak menular juga melalui gigitan nyamuk atau serangga lainnya. Jadi anak-anak, risiko daripada atau terhadap HIV itu sendiri, risiko terhadap HIV itu sendiri, yang pertama ialah suka berganti-ganti pasangan. Tidak menggunakan kondom, penggunaan jarum suntik yang tidak steril, dan menggunakannya secara bersama-sama. Jadi itu tidak boleh sama sekali anak-anak. Dan sekarang, di mana HIV itu dapat menyerang tubuh kita? Di mana? Atau bagaimana cara HIV itu dapat menyerang tubuh kita? Yang pertama kita mulai itu demam berkepanjangan lebih dari 3 bulan, diare lebih dari 1 bulan, penurunan berat badan, batuk lebih dari 1 bulan, infeksi jamur pada mulut, terus pembengkakan kelenjar, terus penetapan di seluruh tubuh, bercak-bercak gatal di seluruh tubuh. Ya, anak-anak, demikian materi yang Bapak sampaikan kepada anak-anak pada pagi hari ini. Bapak berharap biarlah melalui materi yang Bapak sampaikan, anak-anak dapat bisa mengerjakan tugas yang Bapak berikan melalui video hari ini. Semoga melalui video ini yang Bapak sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi anak-anak dan seluruh peserta didik. Dan pesan daripada Bapak pada pagi hari ini, yang walaupun kita belajar jarak jauh, Bapak berharap kita tetap semangat dan termotivasi untuk belajar. Sekian dari Bapak, terima kasih dan shalom.